wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang. Secara umum saja. Good day everyone. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang past tense. Apa itu past tense? Nanti akan Miss jelaskan. Oke, lihatlah, ada sebuah dialog di sini. They said, dialog antara pasien dengan nurse, dengan perawatnya. Nurse-nya bilang, "Hello David, what did happen to your leg?" Biasanya pertanyaan ini ditanyakan ketika sudah kenal masing-masing. Jadi sebelumnya itu pasti nurse itu akan menanyakan identitas, kemudian umurnya berapa, namanya siapa walinya, etc. Jadi bayangkan ini mereka sudah mengetahui. "Hello David, what did happen to your leg?" "Oh, I fell from the tree yesterday." "Oh no, how it was?" katanya. "Yesterday I visited my friends. He lived in Kedaung Regency. There is a mango tree in front of his home. The fruit was ripe. So I climbed the tree and I got 2 mangoes. But when I went down, I slipped and fell from the tree. Fortunately, I did not hit the rocks." "Oh, poor you." Oh, kasihan katanya. Jadi nurse bertanya, "David, ada apa dengan kaki kamu?" Kemudian si Davidnya bilang, "Oh, kemarin saya jatuh dari pohon," katanya. "Oh no, how it was?" "Kok bisa?" Pasien jawab, "Kemarin saya mengunjungi teman saya. Dia tinggal di Kedaung Regency. Ada pohon mangga di depan rumahnya dan buahnya itu sudah matang," katanya. "Jadi saya menaiki the tree. Saya memanjat pohonnya, and I got 2 mango, dan saya mendapatkan 2 mangga. Tapi when I went down, ketika saya turun ke bawah, I slipped. Saya tergelincir dan jatuh dari pohon. Untungnya saya tidak mengenai batu," katanya. Oh, puduh, kasihan banget. Oke. Di sini ada contoh-contoh dari past tense. Kita lihat past tense. Oke. Kalian bisa nemu nggak past tense itu yang mana? Yes. What did happen itu termasuk bentuk pertanyaan past tense. Kok bisa? Ya, memang kayak gitu. Kelihatan nggak? Nggak. Oke. What did happen adalah pertanyaan past tense. Tahu dari mana? Ada kata did di sini. Did itu pasti identik dengan past tense. Dan apa lagi? I fell. Fell juga dia bentuk past tense. Verb 2. Okay. How it was. Ada was juga bentuk past tense. Kemudian, yesterday I visited. Ada visited. Visited juga bentuk verb 2. Kemudian apa? He lived. Miss, yang ini verb 2. Kenapa ini makanya live? He lived. Verb 1, Miss. Karena itu adalah sebuah fakta. Meskipun si David itu menceritakan masa lalu, tapi karena temennya itu masih tinggal di Kedaung Regency, jadi makanya verb 1. Lah kenapa dia bukan he lived, tapi he lives? Karena dia masih tinggal di situ. There is mango. There is mango juga dia makanya is. Kenapa? Karena faktanya sampai sekarang masih ada mangganya di sana. Kemudian the fruit was ripe. Kenapa was ripe? Karena ini verb 2. Karena mangganya sudah tidak ada. Kemana sudah tidak ada? Sudah diambil. So I climbed. Saya memanjat. Memanjat juga masa lalu. Verb 2. I got. Saya mendapatkan juga masa lalu. When I went down. Harusnya I go down kan, tapi dia verb 2 jadi I went down. I slipped. And then fell. Apalagi? Ini semua adalah verb 2. Semua past tense karena dia menceritakan masa lalu. Okay. Semuanya adalah present past tense. Okay. Kita kenalan dulu past tense itu ada berapa. Jadi setiap tenses itu ada 3 macam, yaitu ada simple,
Wait. Okay. Ada simple, ada continuous, sama ada perfect. Oke. Ini semuanya. Oke, maaf. Kenapa minta maaf? Soalnya tadi sempat di pause sebentar. Kita lanjut, oke? Jadi past tense itu ada simple, ada continuous, ada perfect. Semua tenses itu pasti kayak gitu. Entah itu yang past, entah yang present, yang masa depan, masa sekarang, entah yang masa lalu, atau entah yang future. Pasti semuanya itu adalah dibagi 3, simple, continuous, dengan perfect. Oke. Kita fokus ke past dulu ya, ke past saja. Nanti misalkan menjelaskan, nggak usah menjelasin, udah jelas kok. Oke, kita fokus ke past dulu aja. Oke. Pasti udah tahu dong kalau formnya past itu seperti apa. Ya, formnya pasti menggunakan verb 2. Pasti menggunakan verb 2. Contoh, subject plus verb 2. Untuk yang positifnya, untuk yang kalimat positif. Contoh untuk yang positifnya, contoh verb 2 ya. I went down tadi. Kemudian untuk yang negatifnya, subject pakai did. Kalau yang present kan pakai do. Kalau ini mungkin did not. Terus balik lagi ke verb 1. Jadi bukan verb 2. Contohnya, aduh ini kenapa sih? Sorry. Pokoknya gini deh. Pokoknya begitu deh. Contohnya adalah I did not go down. I did not go down. Tuh, verb 2. Kemudian yang untuk interrogatifnya, did plus subject verb 1. Contoh. maaf nanti dibenturin dulu. Negatif. Ini kenapa sih? Wait for a moment ya. Oke. Did, bentuk pertanyaan. Did you go down? Apakah kamu turun ke bawah? Itu bentuk pertanyaannya. Kemudian yang continuous itu apa? Continuous itu ada verb ing. Jadi kalau kalian pernah tahu kalau present itu bentuknya subject, ini juga sama ya, to be plus verb ing artinya sedang. Maka dalam past juga ada, tapi to be-nya bukan is, am, are, tapi was, were. Contoh, I was hiking when the earth quaked. When the storms come. Okay. Saya sedang naik gunung ketika badainya datang. Itu adalah ini. Oke, next yang pakai were. Contoh, they were cooking a meal yesterday. Oke, itu adalah verb ing. Dan yang perfectnya itu ialah ketika ada subject makanya had. Remember harus verb 3 kalau ada had. Verb 3. Contoh, verb 2-nya di sini ya. Yang had itu verb 2-nya. Contoh, she had worked. She had worked. Dia telah bekerja. Jauh. Okay. She had worked for 4 years before she got married. Okay. Dia telah bekerja selama 4 tahun sebelum dia menikah. Jadi penggunaannya seperti itu. Miss, apa bedanya sih dengan present? Contoh present ya. She has worked dengan she had worked. Oke, bedanya gini.
Kalau she hard work itu sudah tidak perlu ada perbandingan keadaan atau perbandingan perbandingan kegiatan yang lain, karena perbandingan yang ini tuh waktu sekarang ya. Jadi she has worked, dia telah bekerja for 4 years. Berarti sampai sekarang dia telah bekerja selama 4 tahun. Udah. Berarti bekerjanya hitungannya berarti sekarang gitu. Oh, sekarang itu dia sudah bekerja 4 tahun. Tapi kalau pakai yang ini harus ada perbandingan waktunya, dan waktunya itu harus masa lalu. Contoh, she had worked for 4 years before she got married. Contoh. Okay. Jadi dia itu sudah bekerja selama 4 tahun sebelum dia menikah. Jadi kalau sekarang tahun 2020 ya, maka dia mulai bekerja itu tahun berapa? 2016 ya. 2016. Start worknya 2016. Tapi kalau ini sekarang dia nikah itu tahun 2010. Maka dia menikahnya kapan? 2006. Gitu. Jadi penggunaan perbedaannya itu aja sih paling antara past dengan present, perbedaannya itu aja. Kalau past itu selalu berhubungan dengan kegiatan yang lain atau action yang lain, sedangkan kalau present itu lebih fokus pada now, keadaan yang sekarang. Oke, let's see, kita fokus ke yang simple dulu yuk. Miss ada contoh lagi tadi, mana? How it was itu masuk yang mana, Miss? How it was. Oke. Masih ingat gak sih? Jadi simple itu dibagi dua, ada yang menggunakan verb dan ada yang tidak tanpa verb. Namanya verbal, kalau masih ingat ya. Nominal. Jadi nominal itu semua kata yang tidak memiliki verb. Terus ada to be-nya, bukan verb ya. Baik itu noun, adjective, adverb. Okay. Sikat kan? She is pretty. Itu bahasanya seperti itu. Contoh, she was poor. Okay. Dulunya dia itu miskin, sekarang dia enggak, udah kaya. Okay. Misalnya yang negatif, she was poor, yang negatif sekarang. Subject, to be not, nouns, adverb, adjective. Contohnya, they were not a students. Okay. Dulu mereka bukan pelajar, sekarang mereka pelajar. Kemudian ada, ini sebenarnya sudah dijelasin ya beberapa kali mah. To be, kalau bentuk pertanyaan itu to be, kemudian ada subject, kemudian tambah dengan contoh, were they students? Apakah mereka itu para pelajar? Tanya, no, they are not. Jadi ini adalah formnya, bentuk formnya. Fungsinya dapat menjelaskan masa lalu. Terjadi sekarang. Oke. Silakan kalian catat dulu yang ini. Kita fokus ke verb 2-nya karena pembahasan ini lebih banyak ke verb 2-nya. Kita skip dulu. Kalian save dulu, nanti Amis akan buat video lagi, jadi kalian bisa buka video yang lain. Oke, see you.